Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak ustaz yang ustaz sayang, harapan bangsa, harapan negara, harapan orang tua kita masing-masing. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik hidayah, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di hari ini. Sembari kita mengucapkan salawat salam pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sama-sama kita mengharapkan syafaat beliau di akhir akhir amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustaz yang sayangi, harapan bangsa, negara, dan orang tua masing-masing. Ustaz tetap mengingat kita semua kiranya senantiasa menjaga protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, memakai masker ketika keluar, dan menjaga jarak. Inilah merupakan usaha kita agar terhindar daripada penyakit corona. Namun yang tidak kalah pentingnya, senantiasalah berserah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang biasa kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wa juzam masyal asqa bi rahmatika ya rahmin. Semoga berkat doa kita ini, kita, orang tua kita, guru-guru kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah SWT. Pertemuan yang ke-11 ini kita mempelajari tentang akidah akhlak yang membicarakan bagaimana kita menjaga ataupun menghindari daripada sifat hasad. Yang pertama yaitu kita harus memahami tentang Islam, bagaimana mengamalkannya. Yang kedua, kita harus memahami tentang akidah akhlak yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus dapat mensucikan hati kita agar terhindar daripada sifat hasad ataupun dengki. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Kiat-kiat menghilangkan hasad. Hasad adalah berharap hilangnya nikmat dari seseorang. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan hasad adalah merasa tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Hasad merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya yang bisa merusak dunia dan agama seseorang. Dengan hasad, seseorang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan hatinya senantiasa diliputi kebencian, terutama ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat atau kebaikan. Berikut ini adalah beberapa kiat untuk menghilangkan hasad di dalam hati. Pertama, menguatkan iman dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, janganlah kalian saling hasad dan jangan kalian melakukan kecurangan dalam jual beli dan janganlah kalian saling membenci dan berpaling. Kedua, saling mencintai karena Allah dan melakukan sebab-sebabnya. Hasad muncul karena permusuhan dan kebencian dan hilangnya rasa saling mencintai karena Allah. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk menumbuhkan kembali kecintaan kepada saudara, seperti dengan saling memaafkan, memberi hadiah, membalas kesalahan dengan kebaikan, dan juga menyebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang bisa menjaga rasa cinta tersebut? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ketiga, mengenal bahaya hasad dan akibatnya yang tidak baik. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bahaya hasad.
Hasad pada hakikatnya adalah menentang Allah dan membenci nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dengan mengenal keburukan hasad, diharapkan kita bisa menghilangkan hasad dari hati. Keempat, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada takdir menjadikan seseorang menerima sepenuhnya kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena apa yang Allah telah tetapkan tidak akan berubah dengan hasad. Dan hasad terhadap pemberian Allah kepada orang lain bertentangan dengan takdir dan keinginan Allah. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, hasad adalah bentuk menentang ketetapan takdir Allah. Kelima, berdoa dan memohon kepada Allah agar hasad dihilangkan dari hati. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya hati-hati anak Adam berada di antara dua jari-jari Allah yang maha penyayang. Bagaikan hati satu orang, Allah melakukan apa yang dia inginkan padanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Allah yang mengatur hati, yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hati kami di atas ketaatan. Keenam, zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, zuhudlah kalian di dunia, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka kalian akan dicintai oleh manusia. Ketujuh, berbuat baik kepada orang yang kita merasa hasad terhadapnya. Perbuatan baik akan merubah permusuhan menjadi pertemanan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, balaslah dengan yang lebih baik, maka orang-orang yang tadinya ada permusuhan denganmu niscaya akan menjadi teman yang setia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermakna bagi kita semua. Kita tutup ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.